Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok produktivitas primer laut di Indonesia, pengantar ilmu kelautan dan juga perairan. Nama saya Nabila Misrutunisa. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas primer laut di Indonesia. Produksi primer ialah molekul organik dari anorganik melalui fotosintesis dan kemosintesis. Lalu, jadi produktivitas primer laut ini juga membutuhkan fotosintesis dan kemosintesis. Nah, fotosintesis ini berfungsi sebagai energi untuk membentuk molekul organik dari matahari. Dan proses fotosintesis ini juga terbatas pada permukaan air dan zona interdal, hanya bisa sampai kedalaman 200 meter. Radiasi matahari hanya bisa sampai 0,1 sampai 0,2% untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Nah, fotosintesis ini berfungsi sebagai energi untuk membentuk molekul organik dari matahari. Dan proses fotosintesis ini juga terbatas pada permukaan air dan zona interdal, hanya bisa sampai kedalaman 200 meter. Radiasi matahari hanya bisa sampai 0,1 sampai 0,2% untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Kemudian kemosintesis. Kemosintesis itu memanfaatkan oksidasi molekul anorganik seperti gas hidrogen, hidrogen sulfida, atau metana sebagai sumber energi. Selanjutnya, pengertian produktivitas primer. Apa sih produktivitas primer itu? Produktivitas primer merupakan laju dari biomasa yang dihasilkan per unit luas alga atau fitoplankton dari faktor penting dalam pemantauan kualitas perairan laut karena berperan dalam siklus karbon dan rantai makanan bagi organisme heterotrof. Klasifikasi organisme pada habitat laut terdiri dari 5, yaitu 1. Rumput laut atau alga, 2. Padang lamun, 3. mangrove, 4. fitoplankton, dan yang kelima simbiosis alga dan hewan. Produktivitas primer dapat dibedakan menjadi produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Produktivitas primer kotor yaitu jumlah seluruh energi dari proses fotosintesis. Kalau produktivitas primer bersih yaitu jumlah energi yang tersisa setelah dikurangi jumlah yang dibutuhkan proses respirasi aerob. Faktor yang menyebabkan peningkatan laju produktivitas primer di laut yaitu 1. Meningkatnya kandungan nutrien dan dibantu dengan penetrasi cahaya matahari yang cukup. 2. Difusi turbulensi melalui lapisan termoklin sehingga nutrien masuk ke zona eufotik dan meningkatkan laju penyerapan nitrat. 3. Upwelling khususnya di perairan khatulistiwa. Dan yang terakhir keberadaan lapisan termoklin. Faktor yang menyebabkan peningkatan laju produktivitas primer di laut yaitu 1. Meningkatnya kandungan nutrien dan dibantu dengan penetrasi cahaya matahari yang cukup. 2. Difusi turbulensi melalui lapisan termoklin sehingga nutrien masuk ke zona eufotik dan meningkatkan laju penyerapan nitrat. 3. Upwelling khususnya di perairan khatulistiwa. Dan yang terakhir keberadaan lapisan termoklin. Faktor utama yang mempengaruhi produktivitas primer di laut yaitu cahaya, karena cahaya merupakan faktor yang menentukan distribusi klorofil A di laut. Di laut lepas, pada permukaan tercampur tersedia cukup banyak cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tapi, di lapisan yang lebih dalam, cahaya matahari tersedia jumlah yang lebih sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Ini memungkinkan klorofil A lebih banyak terdapat pada bagian bawah lapisan permukaan atau pada bagian atas dari permukaan lapisan. Kedua ialah nutrien, adalah semua unsur atau senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan dan berada dalam bentuk material organik atau misalnya amonia atau nitrat, dan anorganik terlarut atau disebut dengan asam amino. Di lingkungan perairan laut sangat kaya dengan
kandungan hara atau fosfat dan nitrat, sehingga memungkinkan untuk menunjang kehidupan populasi fitoplanta, dan nutrien sangat bermanfaat untuk kepentingan kehidupan zooplankton dan berbagai jenis organisme bentos dan ikan. Yang terakhir, suhu dapat mempengaruhi fotosintesa di laut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung yakni suhu yang berperan untuk mengontrol reaksi kimia enzimatik dalam proses fotosintesa. Tinggi suhu dapat menaikkan laju ke maksimum fotosintesa. Metode pengukuran produktivitas primer di laut ialah berbagai macam. Salah satunya metode C14, metode klorofil, dan metode oksigen. Adapun metode botol gelap sampai botol terang. Botol gelap, botol terang metode yang umum digunakan dalam mengukur nilai produktivitas primer adalah metode oksigen dengan metode botol gelap dan terang oksigen. Merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, sehingga ada hubungan erat antara produktivitas dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tetapi harus diingat, sebagian oksigen dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut dalam proses respirasi dan harus diperhitungkan dalam menentukan produktivitas. Metode ini sangat cocok dalam menentukan produktivitas primer ekosistem perairan dengan fitoplankton sebagai produsennya. 3 contoh air diambil dalam kedalaman yang sama. 1 contoh disimpan di dalam botol terang dan satunya lagi pada botol gelap, dan satu lagi diukur sebagai DO inisial. Selanjutnya, kedua botol gelap dan botol terang diinkubasi pada sesuai dengan tempat yang diambil air. Contoh 3-6 jam. Penggunaan botol terang dipakai untuk mengukur laju fotosintesis yang disebut juga sebagai produktivitas primer kotor. Jumlah fotosintesis bahan organik yang dihasilkan dengan adanya cahaya, sementara botol gelap digunakan untuk mengukur lajunya respirasi. Produktivitas primer dapat diukur sebagai produktivitas kotor atau produktivitas bersih. Sekian presentasi yang dapat saya dan teman-teman saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.